Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Ananda dengan NPM S01 20 20 0009. Di sini saya akan mempresentasikan tugas manajemen pembangunan tentang tugas, tanggung jawab, dan program dari 3 organisasi perangkat daerah. Yang pertama yaitu pada Dinas Pertanian. Tugas dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu gubernur dan melaksanakan urusan pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang pertanian dan pangan serta tugas pembantuan. Adapun tanggung jawab dari Dinas Pertanian yaitu merumuskan kebijakan teknis di bidang pertanian dan pangan, pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian dan pangan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian dan pangan. Adapun program dari Dinas Pertanian yaitu program peningkatan kesejahteraan petani. Kegiatan dari program tersebut yaitu pelatihan petani dan pelaku agribisnis, anti-poverty program pada bidang pertanian, dan jalin kestra penanganan rumah tangga sangat miskin. Selanjutnya, program peningkatan ketahanan pangan, perikanan atau perkebunan. Kegiatannya yaitu pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana petani, pengembangan pupuk organik, dan pengembangan usaha tani pertanian. Selanjutnya yaitu program peningkatan produksi pertanian atau perkebunan. Kegiatannya yaitu pembinaan dan pengembangan hortikultura, pengembangan produksi benih hortikultura, dan pengembangan produksi benih padi. Selanjutnya yaitu program pengembangan agribisnis. Kegiatannya yaitu pengembangan sistem agribisnis melalui cooperative farming, peningkatan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil, peningkatan standar mutu produk, dan peningkatan pemasaran produk-produk komoditas. Selanjutnya yaitu program pengembangan kawasan agropolitan. Kegiatannya yaitu fasilitasi pengembangan kawasan agropolitan. Dan yang terakhir yaitu program pemberdayaan penyuluh pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Kegiatannya yaitu fasilitasi sarana prasarana penyeluruhan. Selanjutnya, Dinas Pendidikan. Adapun tugas dari Dinas Pendidikan yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan tugas lain yang diberikan wali kota sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya. Adapun tanggung jawab pada Dinas Pendidikan yaitu merumuskan penyusunan dan perumusan rencana program dan kegiatan dalam rangka menetapkan kebijakan teknis atau operasional di bidang pendidikan umum dan pendidikan luar sekolah. Merumuskan kebijakan operasional pendidikan di kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi. Merumuskan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non-formal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional, dan merumuskan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat kabupaten. Adapun program dari Dinas Pendidikan yaitu program pendidikan anak usia dini. Kegiatannya yaitu pembangunan sarana dan prasarana bermain, kegiatan pengadaan buku-buku dan alat tulis, dan kegiatan pengadaan alat praktik dan peraga siswa. Selanjutnya program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Kegiatannya yaitu penambahan ruang kelas sekolah, kegiatan ujian akhir sekolah pendidikan dasar, dan pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SD dan SMP. Selanjutnya program pendidikan non-formal. Kegiatannya yaitu pemberdayaan tenaga pendidik non-formal, kegiatan pemberian bantuan operasional pendidikan non-formal, dan kegiatan pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan. Selanjutnya program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Kegiatannya yaitu melaksanakan sertifikasi pendidik,
apresiasi pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi, dan penjaminan mutu pendidikan. Selanjutnya, program manajemen pelayanan pendidikan. Kegiatannya yaitu pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan, kegiatan pembinaan dewan pendidikan, dan kegiatan penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan. Selanjutnya, program penyelenggaraan sekolah gratis. Program tersebut mempunyai kegiatan pengembangan proses belajar mengajar serta pengembangan sarana dan prasarana, pengembangan kegiatan kesiswaan, dan pengembangan proses belajar mengajar. Selanjutnya, pada Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan pada bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk sekretariat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan tugasnya. Adapun tanggung jawab pada Dinas Perhubungan yaitu perumusan kebijakan bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, jalan ringan transportasi, dan perkeretaapian dan pelayaran. Selanjutnya, perumusan pelaksanaan kebijakan bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, jaringan transportasi, dan perkeretaapian dan pelayaran. Selanjutnya, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, jaringan transportasi, dan perkeretaapian dan pelayaran. Selanjutnya, pelaksanaan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur sesuai tugas dan fungsinya. Selanjutnya yaitu program dari Dinas Perhubungan yaitu program peningkatan keselamatan lalu lintas. Kegiatannya yaitu peningkatan keselamatan transportasi darat, pengadaan guardrail, peningkatan keselamatan transportasi darat, belanja pengadaan RRPJ khusus, dan peningkatan keselamatan transportasi darat, belanja pengadaan warning light. Selanjutnya, program pembangunan sarana dan fasilitas LLAJ. Kegiatannya yaitu pemeliharaan perlengkapan jalan dan fasilitas lalu lintas, dan penempatan lokasi perlengkapan jalan dan fasilitas lalu lintas. Selanjutnya, program sarana dan fasilitas perhubungan. Kegiatannya yaitu pembuatan terminal dan balai pengujian kendaraan bermotor, penambahan pelebaran jalan dan penambahan jalur, dan optimalisasi sarana perhubungan laut, pengoptimalan dermaga, dan pengaturan pelayaran. Selanjutnya, peningkatan pelayanan angkutan. Kegiatannya yaitu operasi penerbitan lalu lintas kendaraan angkutan umum layak jalan, pengawasan lalu lintas angkutan laut, dan operasi angkutan lebaran. Dan yang terakhir yaitu program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Kegiatannya yaitu pengadaan dan perlengkapan gedung kantor, pengadaan peralatan gedung kantor, pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional, dan pengembangan dan peningkatan disiplin aparatur pegawai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.